Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal itu ya, engine flash. Jadi orang ngomong engine flash efektif, engine flash itu sakti, bisa membersihkan macam-macam, itu berlebihan ya, berlebihan. Karena ya lihat aja lah buktinya dari para profesionalnya engine flash, dari orang yang sudah biasa melakukan engine flash, itu kan ya tetap nggak banyak berubah sebenarnya, berubah sedikit aja, berubahnya sedikit. Jadi yang biasanya orang kalau pakai engine flash itu eh, mendemokan sesuatu ya, demonya gimana? Jadi pernah nih penulis diprotes, kenapa kok apa namanya, kalau mendiskreditkan engine flash itu kok nggak pakai bukti. Ya tentu penulis nggak bisa melakukan diskredit engine flash itu dengan kendaraan penulis. Karena apa? Mobil penulis tuh ya apa? Kalau yang di dunia mobil kan engine flash itu sesuatu yang normal ya. Mobil penulis loh, dalemannya bersih. Mau untuk bukti kemampuan pembersihan engine flash gimana? Ya mustahil lah. Mesin sudah bersih kok, mau dibersihkan lagi ya nggak kelihatan bedanya. Orang yang bisa menunjukkan kemampuan pembersihan itu ya cuma yang mesinnya kotor aja. Nggak bisa penulis yang mesinnya bersih terus lakukan demo. Oh ini, muter terpaksa. Ini apa? Mesin sudah bersih setelah pakai engine flash jadi makin bersih. Nggak bisa karena ya bersihnya sudah nemen. Yang bisa itu adalah moga-moga nggak ngaco omongan penulis. Yang bisa itu adalah ketika mau apa, olinya kondisi mesinnya itu kotor, kotor banget sampai ber apa aja, berkerak-kerak gak karu-karuan gitu ya. Itu baru contoh, baru bisa dipakai sebagai contoh. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Nggak bisa kalau cuma andalane apa jenenge, eh maaf nulis omongan ngaco lagi. Nggak konsen, maaf ya. Yang jelas kalau engine flash itu syarat utamanya adalah mesinnya sudah kotor duluan, sudah apa, sudah banyak keraknya. Dan ini cuma bisa kita cari ke mereka-mereka yang fansnya PISN, fansnya oli full sintetik, fansnya oli-oli mahal tapi nggak ada manfaatnya. Iya, sebenarnya yang melakukan pembuktian ya yang mereka penggemar engine flash juga ya. Tapi ya pembuktian itu biasanya gimana? Biasanya diawali dengan penjelasan. Mesin kalau nggak pakai engine flash, maaf, saking bersemangatnya,
Mesin kalau dia dipakai engine flush pasti akan bersih. Nggak pakai engine flush, oli mesinnya itu nggak bisa bekerja sempurna, kerjanya terganggu oleh kerak-kerak. Oli kemampuannya jadi turun, jadi rusak olinya. Iya, pokoknya yang semacam gitu lah. Wah, tarikan motor nulis nggak enak. Iya, maklum lagi pakai satu revitalizan. Jadi bakal ada takut-takuti, terus habis itu dia nyontohkan ini, saya tunjukkan saya pakai engine flush ini, nggak ngiklankan ini, tapi saya pakai merek ini kebetulan. Kalau pilih merek lain silakan gitu ya semuanya. Ini udah saya tuang, terus mesin kita nyalakan, kita stasionerkan sekian detik. Sekian menit. Nah, terus habis itu dibuka lah, ditrain olinya, dilihatkan, lihat ini warna olinya, ini akibat olinya dibersihkan sama engine flush jadi hitam kayak gini. Ada yang percaya sama klaim kayak gitu, wah iya ya, gara-gara engine flush buangan olinya jadi hitam banget. Ada yang percaya loh. Ada hal ya bisa jadi hitamnya karena memang olinya sudah hitam. Satu itu masih. Di olinya sudah hitam, buangan olinya hitam, dianggap waduh gara-gara engine flush ya bisa hitam banget ini, kotorannya keluar semua. Padahal yang nggak kelihatan kotorannya kayak apa. Yang ada itu misalnya buih. Nah, buih itu ya pastinya ya gara-gara engine flushnya, mau mana lagi. Jadi hitam gara-gara engine flushnya, berbuih karena engine flushnya. Aku inilah efek pembersihan engine flush. Di mobil olinya masih bening gitu ya, 10.000 km masih bening gitu ada. Terus dikasih engine flush tiba-tiba keluarannya hitam. Wah ya memungkinkan itu. Mungkin itu. Karena apa? Karena olinya nggak bisa menghilangkan kerak sama sekali. Tapi ya selama ini kayaknya nggak nemu contoh seperti itu ya. Jadi olinya itu kan daya pelarutannya buruk ya. Oli-oli yang nggak pakai ester atau minim sekali esternya. Ya bukan apa-apa sih, karena ester itu nggak 100% bagus. Ada efek negatifnya, ada efek sampingnya. Jadi ada ya, pasti ada aja yang olinya bening, begitu dikasih engine flush jadi hitam. Tapi itu sebenarnya bukan tanda kemampuannya engine flush. Kenapa? Itu cuma ciri oli mesinnya jelek. Jadi oli mesin jelek itu daya pelarutannya jelek. Oli-oli yang full sintetik, oli PAO itu kalau nggak dicampuri dengan oli yang punya daya pelarut bagus, hasilnya adalah daya pelarutnya jelek. Jadi jangan merasa bangga kalau wah oli saya ini sekarang 100% sintetik, 100% PAU. Malah harus khawatir, jangan-jangan ini daya pelarut olinya jelek. Terus kasih engine flush bisa larut apa tanda bagus? Ya belum tentu juga, karena
oli yang pelarutannya bagus ya pasti akan hitam juga. Dan engine flush itu cuma meningkatkan daya pelarut mesin. Mengapa kok penulis ngomong gini? Karena ya banyak yang pakai minyak goreng ya, terus olinya itu jadi hitam, langsung hitam. Ada yang di mobil, ada yang di motor. Wah, komennya tersebar di channelnya penulis ya, agak susah hunting lagi. Tapi ada yang di motor, ada yang di mobil. Jadi cerita, wah mas, ini habis tak kasih minyak goreng bimoli, olinya itu langsung jadi hitam mas. Hitam, tapi suara mesin malah makin halus mas, gitu. Jadi kayak gitu komen-komennya. Jadi oli makin hitam ketika dikasih engine flush itu adalah sesuatu yang normal kalau oli yang dipakainya itu yang tipe full sintetik yang ramuannya jelek. Tadi kan nggak enak ya wis, konsekuensi pakai sado. Terus pembuktian yang menunjukkan perubahan dalaman mesin ya jarang sekali. Jadi penulis ini diminta nih, mas kalau kan menunjukkan bukti itu ya lakukan yang bener gitu. Buka dalaman mesin, lihatkan. Terus habis itu di engine flush, lihatkan. Satu, yaitu tadi mesin penulis bersih, mau diapain? Mau tak kotori dulu? Ya sorry ya. Dua, alasan keduanya, lawang yang promo engine flush, yang demo engine flush, yang ngaku engine flush itu hebat, nggak melakukan itu, ngapain menulis melakukan itu? Penulis coba cari ya pembuktian, video pembuktian engine flush. Kata kuncinya gampang wes. Bukti engine flush. Nggak kurang direct gimana? Itu kan harusnya bisa nemu ya buktinya engine flush. Walau nyasarnya banyak, tapi penulis ya nemu video. Nanti kalau nemu video lagi penulis tambahkan. Untuk sementara penulis nemunya masih yang cuma ngintip kondisi mesin dari lubang pengisian oli. Nah, penulis kan juga bisa gitu. Dan gimana kondisi mesin yang diintip? Ya jelas nggak sama dengan punya penulis ya. Wah, kotornya amit-amit. Sampai keraknya itu loh kelihatan di lubang intip olinya. Kelihatan kerak-keraknya. Wakeh ya. Terus habis itu di engine flush. Terus dilihatkan lagi. Apa kondisinya bersih? Sampai kayak punya penulis? Sampai kayak kondisi dalamannya mobil penulis? Ternyata enggak. Cuma berkurang gitu aja, nggak sampai tuntas. Yang coklat masih coklat, yang hitam masih hitam, yang dalam-dalaman. Jadi ya nggak tuntas lah, nggak tuntas. Nanti kalau penulis nemu contoh yang bisa bersihkan sampai dalam-dalaman, nanti penulis cari lah.
kuningnya masih ada, coklatnya masih ada. Yang agak berkurang mungkin yang apa, eh, gedembel-gedembel banyaknya itu, mungkin itu. Nah, kalau cuma gitu nggak bisa dibilang ampuh ya, nggak bisa. Kayak Ahmad apa Ahmad Subagri itu yang termasuk anti engine plus juga, dia sering ya ternyata bongkar mesin untuk bersihkan mesin. Nah ternyata dalam kondisi dibuka pun itu dia harus pakai gosok-gosok banyak untuk bersihkan itu. Harus ya lumayan setengah mati untuk membersihkan. Masih harus di apa, keroi malah dia ngomong. Kalau yang model dilumas-lumasi apa ya bisa bersih kalau gitu. Lah sampai dikeroi segala, apa memang engine flash bisa ngeroi? Kan ya enggak. Nah, mengapa penulis sampai ngomong kayak gini? Emang apa ada solusi lain lah ya yang bisa membersihkan lebih ekstrim? Ada. Apa itu? Minyak goreng. Minyak goreng Bimoli. Ada nih saringan dari apa? Dari Bro Trista ya. Maaf kalau salah nyebutnya. Nah ini dia nunjukkan mesin Honda Beat Pop ya. Nah dia mesinnya ini anu ya, sebelumnya itu sudah modif banyak. Ada apa? Modif swing apa? Rangkis apa jenenge? Sembo wis pokoknya bagiannya diperingan banget ya, bandule. Bagian bandulnya itu sudah dibuat sangat ringan macam-macam gitu. Kondisi mesinnya kotor. Terus habis itu sama dia dikasih minyak goreng. Ternyata efeknya jadi mesin sangat mulus. Dan begitu dibongkar kaget dia. Wah, jadi bersih. Jadi yang biasanya ada kerak-keraknya jadi mulus, jadi hilang keraknya. Bahkan sampai sak kuning-kuningnya pun mulai berkurang. Jadi kondisi mesin itu ada kelihatan bahwa kuning-kuningnya sudah mulai terhilangkan. Itu dia nggak pakai engine flash, dia menggunakan campuran minyak goreng. Jadi intinya itu ya, semua sumbernya dari oli. Kalau oli daya pelarutnya bagus, ya nggak akan terjadi sampai numpuk kerak-kerak gitu. Yang namanya menghilangkan kerak-kerak itu nggak cukup mengandalkan hanya aditif kalsium dan magnesium. Karena kalau cukup pakai magnesium dan kalsium, harusnya nggak pernah ada mobil atau motor yang dalamnya penuh kerak. Tapi nyatanya yang terjadi adalah engine flash makmur. Engine flash jadi banyak disarankan. Karena olinya kemampuannya kurang, pelarutannya kurang. Karena semua sekarang ini larinya ke oli full sintetis. Padahal full sintetis daya pelarutannya jelek. Sekarang sudah nggak ada oli grup 1 ya. Oli yang punya daya pelarutan terbaik.
Sekarang ini minim grup 2. Grup 1 yang masih tersisa rasanya cuma meseran. Penulis nggak tahu ada oli grup 1 lain atau enggak. Karena dari pemilik mobilnya atau pembuat olinya pun menganggap oli grup 1 itu oli jelek karena mudah teroksidasi. Tapi mereka melupakan faktor pelarutan yang justru sangat penting untuk menghilangkan hasil sisa oksidasi. Ya rumit lah ya oli itu, nggak bisa pilih apa oli ini langsung bagus, paling full sintetis paling bagus. Ada keunggulannya tapi ada kelemahannya. Emang full sintetis itu daya antioksidasinya bagus, sulit teroksidasi. Tapi di sisi lain oli full sintetis itu sulit membersihkan kerak. Maaf sih lewat kubah. Kembali lagi ke Engine Plus. Engine Plus mungkin bisa membantu mengurangi. Tapi yang jadi masalah adalah dia tidak bisa benar-benar membuat mesin bersih. Padahal tujuan pakai Engine Plus itu bikin mesin bersih. Nggak bisa bersih, itu masalahnya. Sementara itu memilih oli yang punya daya pelarut bagus bisa mampu membuat mesin bersih. Nah, nggak harus pakai minyak goreng lah ya. Karena di dunia industri oli sendiri ada oli yang pelarutnya bagus, yaitu oli yang sudah dicampuri ester. Kalau kita sendiri ya nggak yakin itu esternya sudah cukup banyak atau cuma sedikit-sedikit. Masalahnya juga pabrik ini kadang ya aditif PAO kandungannya cuma 10% disebut oli PAO. Kayak Amsol itu 100% true sintetik. Alah, yang versi penulis pakai PAO-nya cuma 30%, yang versi baru kayaknya sudah nggak pakai PAO lagi. Liqui Moly juga ngomong wis, sekarang ini nggak ada orang yang berargumentasi pilih oli full sintetik yang mana. Katanya industri sekarang wis pindah ke grup 3 semua karena bahan langka, harga makin mahal dan seterusnya. Sehingga oli full sintetik mereka pun pakai grup 3. Ini yang ngomong yang jual Liqui Moly. Jadi begitu lihat oli Liqui Moly disebut oli PAO sama sales, jadi sebuah hal yang aneh gitu loh. Liqui Moly juga jarang sekali ya, Liqui Moly ester. Penulis nggak pernah denger ya. Nantilah penulis cari di websitenya Liqui Moly, ada nggak produk yang pakai ester ya. Yang jelas dari Oliver Kuhnnya sendiri sudah ngomong bahwa dia sudah nggak mania pakai PAO. Ya wes lah, gitu intinya. Jangan mania full sintetis, tapi pastikan olinya sudah benar-benar bagus, ada esternya dan macam-macam.
Mobil One aja mengakui bahwa produk olinya ada esternya. Jangan apa? Jangan takut eh, gara-gara omongannya sales yang ngomong kalau oli ada esternya itu bikin olinya cepet rusak. Lihatlah fakta bahwa oli yang nggak ada esternya justru bikin kerak di mesin. Masa sih nggak lihat sendiri? Kalau sales itu ngomong asal jeplak. Nah, konsumen itu yang ngerasakan sendiri harusnya sadar. Kok malah mau aja dibohongi? Bangga sudah pakai oli rekomendasi sales, tapi masih aja ada keraknya mesinnya. Ya harusnya mempertanyakan, itu omongannya sales asal jeplak tak emang ada faktanya. Kalau ternyata nggak sesuai fakta, ya jangan takut menjelek-jelekkan salesnya, menjelek-jelekkan mereknya. Jangan jadi penipu juga. Sudah cukup salesnya aja yang jadi penipu. Jangan sama-sama menanggung dosanya sales yang menipu. Diomongi ini oli bagus, mesin bisa bersih, tapi kalau ternyata mesin berkerak, ya ngomong ke orang-orang ini oli ternyata bikin kerak. Ngapain pakai bantu-bantu? Wah, ini pabriknya kasihan punya ribuan karyawan. Nanti kalau pabriknya bangkrut gimana? Jadi ini istilahnya ada maling ya. Nanti kalau kita laporkan ke polisi, malingnya nanti kan nggak punya uang untuk foya-foya, nggak punya uang untuk mabuk-mabukan kayak gitu. Kan kira-kira kayak gitu. Penipu ini dibiarkan sajalah. Karena ya dia pasti punya karyawan, punya apa gitu ya. Biarin nanti konsumen lain aja yang ketipu. Biar banyak orang-orang yang sama-sama menderitanya dengan saya gitu ya. Biarin orang lain yang uangnya mepet, kerja dari mobilnya rusak, habis uang banyak, biarin gitu. Biar sama-sama ruginya. Aneh kok pendapatnya orang-orang. Belain penipu, nggak belain sesama konsumen. Ya wes lah gitu aja. Penulis yakin kalau misalnya kita bongkar jeleknya penipu itu nggak akan mengurangi rezeki kita. Justru rezeki kita malah kehambat kalau misalnya kita membantu penipu. Ya wes begitu sajalah. Intinya balik lagi ke engine plus. Mana engine plus buktinya? Mana buktinya pembersihannya? Masih kotor kok. Percuma pakai engine plus. Bersihnya cuma dikit. Mending pakai minyak goreng. Bersihnya bisa total. Efek samping apa ada? Ada, udah beberapa kali penulis bahas. Efek sampingnya apa? Slip kopling. Jadi kalau motor atau mobilnya nggak ada kopling basah, ya aman lah ya. Terus rembes ini biasanya karena olinya punya sifat mengkerutkan seal. Nah kalau pingin aman, penulis sendiri belum pernah dengar yang mesinnya jadi rembes ya. Kalau pingin aman, kalau campurannya oli full sintetik, maksimum minyak gorengnya 20% aja lah, biar aman. Untuk lebih aman lagi, cari bahan olinya yang hydro treated, jangan hydro cracked. Yang grup 2, jangan yang grup 3. Kalau olinya mesran, oli grup 1, bisa silahkan pakai campuran 50%. Ya wis, itu yang kayaknya sekarang ini
jadi efek samping yang perlu diperhatikan. Oh iya, sama satu lagi, kalau pakai minyak goreng jangan langsung rasio besar. Jadi awali 10% atau 5% dulu. Jaga-jaga kerak yang ada di dalam mesin itu terlalu banyak, kotoran-kotoran terlalu banyak. Karena kan pertama kali pakai langsung langsung larut kan, jadi hitam. Nah, jaga-jaga jangan sampai pelarutannya terlalu kuat sehingga anjlok semua. Jadi anjloknya dibuat perlahan-perlahan. Dan begitu oli sudah terasa kental karena kerak-keraknya kotorannya larut semua, segera ganti, nggak usah nunggu periode berapa kilometer. Karena sifatnya jadi kayak engine flush. Baru ketika oli sudah nggak cepat menghitam lagi, anggap aman. Rasio tambahi. Ya begitu saja. Daripada pakai engine flush asli, mending pakai minyak goreng ya. Sudah ada buktinya jadi bersih. Sementara yang dari engine flush nggak ada bukti jadi bersih. Malah kalau kata tukang-tukang, mending dibongkar daripada pakai engine flush. Padahal biaya bongkar berapa? Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.